True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Salam kehidupan, sahabat-sahabat kehidupan, kembali kita bertemu dalam ibadah online Voice of Life Ministry. Sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, biarlah kita bawa di dalam doa supaya hati kita seperti tanah yang subur. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan satu topik bagaimana selaras dan seirama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan kiranya Engkau buka pengertian kami supaya kami memiliki hati yang memahami, memiliki pengenalan akan Engkau, memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau lebih dalam, sehingga kami boleh berjalan bersamamu dan Kau layakkan untuk menjadi sahabat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya Yesus datang membawa apa yang kita sebut berita Injil. Itu bukan sekedar satu berita lebih baik. Bahkan bukan hanya berita baik yang terbaik. Tapi ada sebuah approach, ada satu paradigma. Sehingga ahli Taurat itu tersandung. Salah satu. Dari firman peraturan menjadi pribadi. Yesaya menubuatkan sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan. Nah, berita Injil bukanlah berita moralitas. Bukanlah berisi peraturan-peraturan moral. Secara umum, kalau kita petakan hukum Taurat, kepercayaan-kepercayaan yang kita sebut agama, fokus terbesar itu adalah peraturan dan moralitas. Berita Injil bukanlah hakikat berita Injil, bukanlah berita moral. Tetapi sesuatu yang menghasilkan moral. Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan merubah paradigma kebenaran firman dari sebuah peraturan yang bersifat ritual, yang adalah bayangan kepada hubungan dalam taatan. Sehingga hakikat kekudusan di dalam paradigma Injil Yesus Kristus bukanlah tentang moralitas atau persyaratan ritual, melainkan panggilan bagi setiap penyembah untuk menjadi seirama dan selaras dengan, bahkan sehakikat dengan Raja. Kita harus tahu Tuhan itu bukan hanya mengasihi, Tuhan itu kasih. Kasih, jadi kata kasih itu bisa kita pecah jadi 3. Kata kerja, kata sifat, kata benda. Yang paling tinggi itu adalah kata benda. Noun, kata kerja, Tuhan mengasihi. Kata sifat, Tuhan itu penuh kasih, bersifat kasih. Tapi yang paling tinggi, Tuhan itu adalah kasih. Orang menyembah, tetapi yang lebih dalam menjadi penyembah. Dia nggak sekedar kadang-kadang menyembah. Keberadaannya seseorang penyembah. Tuhan itu bukan melakukan kebenaran. Dialah kebenaran. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan. Dialah keadilan itu. Keberadaannya ini. Nah, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Righteousness
and justice. Sedek, righteousness. Kebenaran dalam arti perilaku. Tindakan-tindakannya. Sedek. Itu sadikin, sedek. Sadek, sedekah. Perbuatan-perbuatan baik. Sebab Tuhan itu baik. Justice, mispat. Keadilan adalah fondasi dari tahtamu. Mercy, belas kasihan. Chesed, truth, emes, kebenaran yang di dalam. Keberadaan inilah bagaimana kita orang yang dipanggil oleh Dia. Cara kita melihat bukanlah kita melakukan moralitas. Karena ini adalah tentang hubungan, bukan tentang peraturan. Di dalam hubungan kita dipanggil untuk seirama, selaras, cocok, sefrekuensi. Aromanya cocok. Makanya Tuhan itu, Raja itu bau pakaianmu adalah berbau mur, gaharu dan cendana. Itu di dalam Mazmur 45 ayat 9. Lalu di dalam Yohanes, hal itu digenapi waktu Yesus mati di salib oleh Nikodemus diberi campuran minyak mur dan gaharu. Jadi dalam pertemuan dua kekasih ini, sepasang kekasih, masing-masing punya aroma. Baunya cocok, aromanya selaras. Mempelai pria aromanya mur gaharu. Mempelai wanita aromanya narwas. Kidung Agung, semerbak bau narwastuku. Kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dada. Mur. Dan luar biasa secara profetik, Maria Magdalena, dia memecahkan minyak narwastu sebagai penyembahan. Satu aroma yang raja itu menyukai. Jadi cara kita melihat moral itu bukan sekedar, bukan fokusnya perbuatan, tetapi dari being, keberadaan yang diubahkan, yang menghasilkan. Jadi bukan tentang doingnya lebih dulu, tindakannya, tetapi keberadaan kita yang menghasilkan sebuah tindakan. Jadi bagaimana aroma, rasa, frekuensi, keberadaan itu selaras. Nah, Tuhan menegur keras ahli Taurat. Karena mereka terjebak dalam ritual. Dalam kebenaran peraturan demi peraturan ritual. Bukan berarti ritual atau tindakan-tindakan itu salah. Tuhan tidak meninggalkan itu. Tetapi Tuhan mengingatkan itu adalah ekspresi, itu adalah dahan rantingnya. Core-nya bukan itu. Hakikatnya bukan itu. Tuhan berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting, hakikat, roh itu, keberadaan inti dari Taurat malah diabaikan. Saya punya perumpamaan nasi goreng Jawa itu ada kerupuk, ada nasi goreng, ada kerupuk, ada timun, ada tomat. Nah, bukan berarti kerupuk, timun, tomat itu salah. Tetapi itu bukan hakikat. Tapi itu pelengkap ekspresi. Supaya nasi goreng itu tidak terpisahkan dari kerupuk dan telur dan timun. Mentimun. Tapi bayangkan orang hanya makan kerupuk. Tapi mengabaikan nasi goreng. Dia nggak ketemu nasi goreng. Apa yang diabaikan? Ada 3 di sini. Keadilan, justice. Hukum Taurat itu ada hukum keadilan, mispat. Ini ada kaitannya dengan kebenaran, righteousness, sedek. Belas kasihan, chesed. Kesetiaan, iman, kesetiaan, dan
faithfulness. Faith and faithfulness. 3 ini menghasilkan. Inilah yang menjadi keberadaan. Tuhan tuh suka kebenaran dan keadilan. Tuhan tuh suka belas kasihan. Tuhan tuh suka kesetiaan. Ini hakikat dari Taurat yang dalam perjanjian baru, dalam Injil, ini tidak dihilangkan. Tetapi menjadi sebuah tatanan, menjadi roh yang membawa kehidupan. Bukan dihilang, bukan dirubah. Sehingga bau kita penuh dengan kebenaran dan kesetiaan, keadilan, penuh dengan belas kasihan. Dan penuh dengan kesetiaan. Itulah roh Kristus. Itulah yang gambaran yang harus kita capai, kita kejar. The fullness of Christ dwelling in us. Nah, semuanya bicara tentang sikap kita kepada sesama. Paulus seorang ahli Taurat secara mengejutkan. Dia sampai dalam satu pengertian. Dia merangkum hakikat seluruh hukum Taurat itu tercakup dalam satu firman. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa malah tidak ada mengasihi Tuhan? Sebetulnya Paulus tidak meniadakan mengasihi Tuhan. Tetapi tes penentu kita mengasihi Tuhan itu ternyata titik penentunya itu adalah bagaimana kita memperlakukan, kita berlaku kepada sesama manusia. Salah satu yang mengejutkan adalah perumpamaan Tuhan domba dan kambing. Kelompok kambing itu yang tertolak dalam kerajaan sorga. Itu bukan orang yang memusuhi Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan. Dan Tuhan berkata, ketika aku lapar, engkau gak kasih aku makan. Ketika aku haus, engkau gak kasih minum. Loh Tuhan, kapan? Kami menghormati engkau, kami mengasihimu. Kalau engkau datang minta minum, minta pakaian, pasti kami beri. Tapi yang mengejutkan Tuhan berkata, ketika engkau gak melakukan kepada salah satu saudaraku, engkau gak melakukan untuk aku. Dan Paulus memahami ini. Ingat Paulus ahli Taurat. Paulus bukan orang yang gak ngerti Taurat. Jadi ini yang menentukan ekspresi aromanya mengasihi Tuhan itu akhirnya adalah wujud bagaimana kita memiliki keadilan. Yang kedua apa itu? Belas kasihan, sedek, chesed, dan emunah. Kita coba, saya tidak ingin memerinci secara detail, tapi gambaran demi gambaran. Yang pertama adalah kebenaran dan keadilan. Kalau hidup keagamaanmu, bahasa Inggrisnya kebenaranmu, righteousness, hidup moral. Itu ekspresi. Nah ini. Tetapi ahli Taurat hanya terjebak pada righteousness yang luar. Dia tidak memiliki truth, kebenaran yang batiniah. Tetapi Tuhan mengingatkan, how do we know? Bagaimana tandanya engkau punya truth, kebenaran di dalam? Ketika engkau punya tindakan. Makanya iman tanpa perbuatan, itu bukan iman, mati. Jenazah itu bukan manusia, itu cuma body. Bahasa Inggrisnya sama, body, tubuh. Bahasa Indonesia lebih lengkap, jenazah. Bahasa Inggris body. Orang hidup ya body. Tapi orang mati, body itu bukan manusia lagi. Hanya sejenazah. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak punya perasaan. Dia tidak ada kehidupan di situ. Ketika Sakeus bertobat, dia sebagai orang Yahudi ngerti Taurat. Tuhan, setengah milikku kuberikan pada orang miskin. Karena dia sudah gatai orang. Dia sudah membohongi orang sepanjang hidup. Dia sudah korupsi. Kayanya dari korupsi. Dan dia melakukan langkah yang
luar biasa. Tak bagikan orang miskin. Yang tak peras, tak ganti 4 kali. Ini hukum Taurat, 4 kali lipat. Sama seperti Daud ketika dia ditegur Nathan. Orang itu harus mati dan mengganti 4 kali lipat. Itu tuntutan hukum Taurat. Tetapi dalam Kristus bukan lagi sebagai hukuman. Karena sudah kita oleh kematian dan kebangkit kita dilepaskan. Tapi menjadi sebuah tatanan. Kerinduan Sakyus itu bukan sebuah karena dia takut dihukum. Tapi lahir dari sedek. Dari hati nurani yang sudah diubahkan. Aku itu dulu peres orang. Aku ini bohongi orang. Aku nipu orang. Aku gak mau hidup dengan uang haram ini. Aku bayar kembali. Supaya mereka mendapat keadilan. Nah, ada pepatah dari Chinese proverb. Bumi engkau bisa lawan. Tapi langit engkau gak bisa lawan. Jadi bagaimana ketika Habel diperlakukan tidak adil. Itu darahnya teriak. Sekali lagi, saya khawatir orang Buddha lebih tahu. Seringkali daripada orang Kristen. Itu alam roh itu, darah itu teriak. Waktu Daud mengalami kelaparan. 2 Samuel 21. Waktu dia tanya Tuhan, kenapa? Ada hutang darah. Hutang darah menuntut keadilan walaupun orang itu sudah mati. Secara alam roh dia berteriak kepada Allah. Kepada tahta Tuhan. Darah Habel itu berteriak. Tuhan waktu dia bicara, ini luar biasa. Waktu Tuhan bicara sama Kain, dia bilang, darah adikmu itu loh, bicara kepadaku. Nyampe ke tahtaku. Menuntut keadilan. Kenapa kokoku bunuh aku? Aku ini salah apa? Dan Yesus ketika dia mati, Alkitab menceritakan, darah Yesus itu bahkan berbicara lebih kuat. Ke tahta Bapa, lebih dari darah Habel. Sahabat kehidupan, ada satu peristiwa kalau nggak salah di Tonga, salah satu negara Pasifik. Mohon maaf kalau salah. Itu masuk National Geographic. Bagaimana mengalami kekeringan, hujan nggak datang, ikan di laut nggak datang. Sampai ada seorang pelihat mengatakan, kita ini, ayah kita atau kakek kita ini hutang darah. Ada seorang misionaris yang datang ke sini, dan itu darahnya seperti menuntutkan. Membuat kuasa maut itu punya pijaan untuk mendatangkan sama seperti peristiwa Daud. Terus mereka bertanya harus bagaimana? Ya, tentu saja saya percaya darah Yesus menyelesaikan. Tetapi disertai tindakan. Akhirnya mereka sepakat mencari keturunan dari misionaris yang dibunuhin. Yang darahnya tercurah di tanah itu. Dicari ketemu di UK, Inggris. Ya, karena ini zaman sekarang komunikasi sudah begitu canggih. Akhirnya mungkin lewat Facebook dan sebagainya didatangkan dalam satu upacara budaya atau upacara adat. Mereka meminta maaf secara resmi kepada keturunan dari misionaris yang dibunuh. Dan keturunannya itu memberikan maaf. Apa yang terjadi? Hujan datang, ikan datang. Ini sampai di-shoot, dijadikan satu siaran, menjadi salah satu topik yang disiarkan di National Geographic. Bagaimana hukum keadilan? Saya pernah ketemu seorang gembala. Dia anak pendeta di Temanggung kalau tidak salah. Saya enggak berusaha gerejanya, denominasinya. Dia adalah gereja yang cukup besar sehingga dia punya cabang-cabang, dia punya murid-murid. Dan ketika dia meninggal, istrinya yang menggantikan.
Tetapi terus bagaimana secara peraturan denominasi dipersoalkan karena dia seorang wanita. Saya nggak tahu persis. Nah, dan salah satu pendeta yang memprovokator, yang membuat gereja itu terbelah menjadi dua, itu adalah pendeta yang dibawa asuhan almarhum ayahnya. Yang diangkat dari bukan siapa-siapa, diangkat sampai jadi pendeta di cabang atau apa. Nah, singkat kata terjadi satu perpecahan di dalam jemaat itu. Si ibu ini berkata begini, saya tidak ingin jemaat itu terpecah. Jadi saya memilih, saya mundur saja. Saya ingin jemaat ini utuh. Akhirnya pendeta yang pernah dimuridkan, inilah yang menggantikan jadi gembala. Si ibu dan keluarganya dari janda dari pendiri dari gereja itu tinggal di pastori. Setelah pendeta itu mengambil alih jadi gereja itu, setelah berapa waktu yang tidak lama, dia meminta ibu dan sekeluarga itu harus keluar dari pastori. Saya dengar cerita ini, saya geleng-geleng kepala. How come? Tapi itu terjadi. Mereka hancur hati mereka pindah ke Semarang. Mereka pindah ke denominasi yang lain. Salah satu anaknya menjadi pendeta. Setelah putar menjadi pendeta di Manado, denominasi lain. Dari dia merintis, dia waktu dalam persekutuan doa tiba-tiba ada orang datang dari Amerika hanya untuk menyerahkan sertifikat tanah. Lalu ada orang yang mendorong dia untuk membeli tanah yang sampingnya. Akhirnya dia nggak punya uang, ditawar harga yang nggak masuk akal, diserahkan. Akhirnya digabung waktu dia membangun, digabung tanah itu. Dia terkejut. Kenapa? Karena tanah yang dia terima itu luasnya persis 2 kali dari gereja almarhum ayah. Dan dia waktu dia berdoa, saya dengar cerita ini, hati saya sungguh kau Tuhan yang setia. Keadilanmu itu tidak pernah bisa dipungkiri. Tidak pernah bisa ditiadakan oleh manusia. Waktu Pak Ahok di sidang, dia terkenal dengan satu perkataan, Gusti Mboten Sari. Itu benar. Dan biarlah kita menghormati keadilan Tuhan. Seperti Sakius. Banyak orang Kristen merasa tidak perlu bertanggung jawab. Karena dia bilang yang penting dosa diampuni, utang gak bayar gak apa-apa. Bukan soal bayar atau tidak bayar dulu. Tetapi kita belajar menerapkan keadilan. Supaya kita selaras. Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu bukan, karena dia mengasihi Daud. Daud itu pilihannya. Kalau saya konversikan, kalau bos besar ini anaknya. Tapi anaknya salah. Dia tidak KKN, ya sudah anaknya tak bener. No. Orang yang disalah itu tak buat salah. Tidak. Keadilannya berlaku. Ini luar biasa. Tetapi kasih setianya sama Daud itu berlaku. Sehingga Daud bisa melewati itu oleh karena kasih karunia. Keadilan. Yang kedua, belas kasihan. Apa yang di dalam Hosea pasal 6. Tuhan berkata, aku menyukai. Kok pindah-pindah. Aku menyukai kasih setia. Bahasa Inggrisnya mercy, chesed. Karena itu nature-nya Tuhan.
Saya mengamati satu konklusi, saya mendapat konklusi. Tuhan itu kemana dia berjalan, hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Dari belas kasihan itu melahirkan kuasa mujizat. Jadi Tuhan itu tidak berbuat mujizat karena pamer demonstrasi, bukan. Lahir dari hesetnya dia. Ketika dia bertemu dengan Maria Magdalena atau perempuan yang berzina, dia memandang dengan penuh belas kasihan. Ketika lihat orang banyak yang sakit, yang terlantar, yang terlunta-lunta, yang miskin, hatinya penuh dengan belas kasihan. Dan Tuhan mengingatkan yang kugendaki adalah belas kasihan. Dia membuat satu perumpamaan yang membuat orang Yahudi, orang Israel, orang Yahudi marah. Seorang yang dari mana itu Yerusalem ke Jericho dirampok. Ada imam, ada orang Lewi liwat. Tapi dia lebih fokus kepada acara yang dia harus acara ritual yang harus dia kerjakan. Ada orang ketika orang Samaria di mata orang Yahudi, itu orang yang doktrinnya keliru. Kalau hari ini dalam dunia teologi aliran sesat. Tetapi orang inilah yang menunjukkan belas kasihan. Dan Tuhan tantang, siapa dari 3 orang yang adalah sesama? Ini paradoks sekali. Tuhan tuh menyukai kasih setia, belas kasihan. Tuhan tuh menyukai belas kasihan. Tuhan tuh ingin kita ini, seluruh kegiatan kita, itu dasarnya kebenaran, keadilan, belas kasihan. Saya nggak ingin menuding orang lain. Tuhan berikan karunia kepada saya. Pembukaan, pengertian demi pengertian. Tetapi saya harus menyampaikan dengan kebenaran, motivasi yang benar, dan belas kasihan. Ketika saya membagikan pesan hati Bapak kepada pelajar-pelajar anak muda, saya hanya menyampaikan bukan sekedar menjadi sebuah konsep, doktrin, akademik, tapi mengalir dengan belas kasihan. Hati Tuhan itu saya belajar dan bersedia menampungnya. Sehingga saya selaras dengan dia. Saya seirama. Saya menjadi cocok dengan Tuhan. Sehingga saya bukan hanya menjadi apa? Pemberita peraturan. Tetapi Tuhan bawa saya, dan itu kerinduan saya, menjadi pemberita Injil perjanjian baru. Yang bukan huruf yang tertulis, tapi roh yang memberi kehidupan. Makanya di dalam Markus 9 ayat 29, biarlah setiap orang memiliki rasa dan cinta. Ini nggak boleh hilang dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata itu yang terpenting. Itulah hakikat. Bukan yang lain nggak penting. Yang ketiga adalah faithfulness. Kata iman itu setia. Saya lupa mencantumkan ayat mungkin di Nehemia. Abraham itu didapati setia. Jadi Abraham bapak orang beriman itu, iman dan setia itu 2 hal yang enggak lepas. Atau jadi satu. Kasihmu sampai ke langit, itu bahasa Inggrisnya faithfulness. Kesetiaanmu, keadilanmu, righteousness. Hukummu, judgment. Salah satu kesetiaan Tuhan tuh yang membuat saya terharu adalah di kitab Hosea. Bagaimana Hosea disuruh menikahi seorang perempuan sundal yang mengkhianati dia kembali bersundal. Tapi sekali lagi Tuhan suruh Hosea untuk pergi mencari, membawa pulang istri yang sudah bersundal. Dan itu Tuhan berkata, seperti itulah ketika Israel bersundal. Ketika mereka bobrok, enggak ada sesuatu yang layak. Aku tetap mencari dia. Saya baca itu, saya geleng-geleng kepala. Tuhan, kok bisa kau seperti itu? Mungkin ada sebagian kita berkata, oke, itu kan di Alkitab, Pak. Bagaimana dalam realita? Tuhan di mana? Kesetiaan. Lihat bangsa Israel.
Sejak zaman Sedekia, Yoyakim, kitab raja-raja, dua raja-raja, dua Tawarik. Selesai. Dibawa ke Babel. Tabut hilang. Bait suci dijarah. Perabotnya dibawa ke negeri Babel. Habis. Mereka istilahnya gini, kalau bangsa Indonesia dijajah kan masih tinggal di Indonesia. Orang Israel itu sudah dijajah, tidak tinggal di negerinya. Terusir dari tanahnya sendiri. Bayangkan. No identity. Selama ribuan tahun. Dijajah. Sehingga terjadi Alkitab itu, bahasa Aramik dan sebagainya. Nah, tapi tahun 48, kita lihat dengan mata kepala dalam arti catatan sejarah yang masih ada, yang bisa kita lihat. Negara Israel berdiri. Apa artinya? Kasih setia, thy faithfulness kepada bangsa yang sudah mengkhianati, berkhianat, meninggalkan dia. Bahkan putranya dibunuh di salib. Tuhan tidak membuang mereka. Hati saya jadi besar. GR orang bilang. Tuhan, kalau engkau kesetiaanmu seperti itu kepada bangsa Israel. Aku percaya kesetiaan yang sama engkau berikan kepada kami gerejamu. Ampunilah kalau gereja sudah mendukakan hatimu. Tetapi ketika aku memandang kepada kesetiaanmu, aku percaya kasihmu, kesetiaanmu, thy faithfulness, sampai ke awan-awan, sampai ke langit. Kasih setianya. Tuhan berkata orang yang setia, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang yang setia, siapa yang menemukan? Biarlah kita belajar setia. Jangan berkhianat. Biarlah kita setia. Karena itu selaras dengan hati dan keberadaan Tuhan. Kebenaran dan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Apa yang diminta dari kita, orang yang kita yang melayani dia, yang rindu melayani, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan minta? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Salah satu kenapa Voice of Life Ministry terus mengadakan kumpulan ibadah penyembahan. Bukan karena kita sembrono, bukan karena kita mengabaikan keberadaan COVID, tetapi saya merasa kita dipanggil sebagai imam-imam yang tidak boleh berhenti menaikkan dupa, korban pendamaian, asyafaat. Walaupun secara manusia ada risikonya. Iya. Tapi buat saya, Tuhan, aku mau belajar setia. Aku mau belajar setia. Tuhan tidak cari orang yang selalu hebat. Tapi Tuhan cari yang setia. Setia itu apa? Dapat dipercaya. Setia itu apa? Beriman. Lihat. Tidak semua orang dipanggil. Ketika kita bicara kasih karunia, masih ingat? Tuhan Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yaitu orang yang dipanggil menurut sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang dikasih Tuhan dulu. Dikasih Tuhan bukan kasih yang common atau umum. Kasih yang personal, yang dipanggil. Tetapi kerajaan sorga bukan pohon yang berbuah. Kerajaan sorga itu biji. Mereka yang dipanggil, mereka bukan hanya seperti hadiah. Tuhan tidak memberi hadiah pohon yang berbuah. Tuhan memberi biji untuk ditanam, melewati proses, tumbuh, dibersihkan, dipupuki, sehingga bertumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah. Sehingga orang itu, bukan Tuhan menyediakan jatah terpilih. Itu sedikit. Tetapi tidak semua orang yang dipanggil setia. Karena mereka yang menang, memerintah bersama Tuhan, bukan hanya terpanggil.
dia harus setia sehingga dia menjadi bilangan yang terpilih. Jadi kalau ibarat orang bertanding atlet, kalau pesertanya 50 di dunia atlet, itu medalinya cuma 3. Tapi ini pertandingan iman, pesertanya 50. Medali yang disediakan Tuhan, 50 perunggu, 50 perak, 50 emas. Setiap orang punya jatah medali masing-masing. Enggak perlu takut disalib orang lain. Setiap kita sudah punya jatah. Jadi Pak, jadi pastor, kita semua dapat medali. Belum tentu. Jatah sudah disediakan. Aku sudah menyediakan mahkota. Tapi siapa yang dapat medali? Mereka yang menyelesaikan. Mereka yang setia mau bertanding sampai garis akhir. Sampai akhir hidup. Garis akhir tidak selalu hasilnya selesai. Karena nabi-nabi pun sampai akhir hidupnya seolah-olah tidak melihat. Tetapi mereka melakukan sampai akhir hidup mereka. Itulah kesetiaan. Bisa perunggu, bisa perak, bisa emas. Ada orang yang sudah dapat, sudah nyalip dia. Jangan khawatir. Kita tidak bersaing dengan orang lain. Kita bertanding dalam pertandingan iman yang Tuhan sudah siapkan bagi kita masing-masing. Kesetiaan kita bukan sekedar kita untuk manusia. Kalau saya mengajak bukan sekedar untuk institusi Voice of Life Ministry. Tapi biarlah engkau di posmu masing-masing. Engkau belajar setia. Karena itu keberadaan dan hakikat Tuhan. Daud punya seorang perwira bagi salah satu dari triwira. Kalau diurut, saya pernah mendengar dari khotbah Pak Petrus Agung almarhum. Orang ini namanya ditawarik sama di 2 Samuel beda, tapi orang yang sama. Keturunan Edom. Tetapi dia menjadi pertriwira yang setia. Yang mempertahankan ladang kacang merah. Ini secara profetik. Hak kesulungannya Esau terjual karena kacang merah. Ini keturunannya ini dia tidak pahit. Tapi dia justru setia mempertahankan ladang kacang merah. Yang lain sudah lari. Dia sendiri atau sekelompok kecil. Dia bertahan. Dia tidak lari. Dia setia dan siap mati. Tapi Tuhan memberikan dia kemenangan. Ini cerita luar biasa. Biarlah cerita ini menginspirasi kita. Tuhan itu setia. Dan biarlah kita kedapatan setia. Kita mungkin tidak sempurna. Mungkin kita pernah gagal. Tapi biarlah kita setia. Biarlah kita dipenuhi belas kasihan. Biarlah kita dipenuhi rela berlaku adil kepada orang lain. Kita tidak atas nama karena kita dapat kasih karunia. Kita mengabaikan orang lain. Makanya Daud ditegur keras. Kamu itu sudah tak berkati. Kok bisa istri orang lain kamu ambil? Suaminya kamu bunuh. Jahat kamu. Itu yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Nathan. Daud bertobat. Anugerahnya berkah. Tapi keadilannya juga jalan. Pedang masuk di dalam hidup Daud. Ketika Sakyus ketemu Yesus, dia enggak dihukum. Tapi Taurat itu masuk dalam hatinya. Dia berkata, tak kembalikan 4 kali. Kebenaran. Keadilan. Belas kasihan. Dan kesetiaan. Iman. Sehingga iman bukan sekedar konsep percaya. Iman membuat kita orang yang setia. Makanya martir-martir itu orang yang setia. Memilih setia kepada Yesus. Daripada dia menyangkal. Sekalipun dengan taruhan nyawa. Menjadi saksi. Artinya menjadi marturia. Menjadi martir. Martir yang hidup. Korban yang hidup. Biarlah melalui nilai itu yang Tuhan sendiri berkata yang terpenting. Hakikat itu. Kita menjadi selaras. Seirama
sefrekuensi, cocok dengan hati Tuhan. Sehingga kita menjadi penyembah-penyembah dalam keintiman, dalam hati seorang mempelai. Di mana Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah tatanan hukum-hukum masuk dalam hati kami, masuk dalam pikiran kami. Karena itulah perjanjian baru. Bukan menjadi peraturan yang menghukum, tapi menjadi nilai-nilai luhur yang menggerakkan seluruh keberadaan dan perilaku kami. Biarlah Roh-Mu memenuhi kami seperti ragi yang merubah keberadaan kami. Sehingga rasa dan aroma kami diubahkan dengan rasa dan aroma dari Roh-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu atas setiap kami yang mendengar pemaparan ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hibur, yang menjerit kepadamu. Kiranya Engkau mendengar dan membukakan pintu jendela surgawi. Sehingga berkat kebaikan-Mu tercurah atas kami. Dan biarlah kebaikan-Mu tidak berhenti, tapi kami juga menjadi tangan yang terulur. Kami membawa persembahan untuk pekerjaan. Kami menjadi tangan yang terulur untuk orang-orang yang menderita dan membutuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kita akan ketemu minggu depan. Dan saudara yang tergerak untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di Voice of Life Ministry, saudara boleh transfer dana di nomor rekening yang sudah tertera di layar saudara. Kiranya Tuhan membalas dan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memberkati.